Kamu pernah ndak melihat atau mungkin kamu sendiri deh punya perasaan takut? Takut kepada sesuatu yang belum terjadi, takut kepada hal-hal yang sama sekali belum terjadi di dalam hidup kita. Pernah nggak seperti itu? Kamu atau kawan kamu, kamu pernah nggak menemui orang yang seperti itu? Banyak sekali orang yang takut akan hal-hal yang belum terjadi, belum tentu terjadi, bahkan hal itu tidak pernah terjadi di dalam hidupnya. Banyak orang yang seperti itu. Nah, ada juga orang ini yang merasa takut berbicara di hadapan orang banyak, takut karena khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi di dalam dirinya. Takut, oh nanti kalau ditertawakan orang bagaimana, takut kalau nanti orang mengolokkan saya gimana. Banyak hal yang membuat dia takut. Terkadang ketakutan itu yang ada dalam dirinya itu lebih besar daripada keberadaan dirinya. Ini yang tidak baik. Why? Karena kalau rasa takut kita itu berlebihan, rasa takut kita itu lebih besar dari keberadaan kita tidak akan bertindak dan kita tidak akan berani menghadapi apapun. Nah, di sini cara kita untuk melawan rasa takut yaitu hadapi. Hadapi. Bertindak, hadapi. Itu cara kita untuk melawan rasa takut. Di sini bukan berarti saya lebih berani, enggak juga. Di sini sering kali saya mengatakan bahwa di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama untuk bertukar pengalaman. Karena ini pun juga saya rasakan. Dan saya yakin banyak pendengar-pendengar atau mungkin kamu sendiri yang lagi mendengarkan video saya ini juga punya rasa takut-takut akan sesuatu yang belum terjadi. Percaya enggak? Kadang takut kita itu besar akan sesuatu yang belum terjadi. Padahal setelah kita hadapi, ternyata enggak terjadi itu dalam hidup kita. Waktu berlalu juga berlalu tuh. Yang kita khawatirkan enggak terjadi tuh. Pernah enggak kamu mengalami seperti itu? Nah, rasa takut itu wajar kita miliki. Wajar. Yang tidak wajar itu rasa takut yang berlebihan. Itu juga membuat orang untuk berhenti bertindak, untuk tidak melakukan sesuatu, untuk tidak berani menghadapi masalah. Karena bagaimanapun masalah itu ada dalam hidup kita dan harus kita hadapi. Takut, kata orang bijak sih, yang kalau kita tidak bertindak hari ini, sama saja kita sudah merencanakan kegagalan hari ini. Itu sih kata orang bijak. Nah, kembali ke rasa takut ini. Saya sudah bilang cara untuk menghadapi rasa takut, cara untuk melawan rasa takut adalah dengan menghadapi. Nah, orang besar, orang yang punya kapasitas dan wewenang besar dalam hidup ini pasti dalam memutuskan segala sesuatu ada perasaan ragu dan takut. Pastilah, namanya manusia ya. Sekaya apapun dia, sebesar apapun usahanya, hebat apapun dia, pastilah dalam diri dia ada rasa takut. Manusiawi. Tetapi bedanya dengan kita, mereka itu walaupun ragu, walaupun takut itu tetap bertindak. Sementara kita takut malah tidak berani menghadapi, takut malah tidak berani muncul, tidak berani bertindak. Jadi hadapi segala sesuatu yang terjadi karena itu memang harus terjadi dalam hidup ini. Masalah nanti apa yang terjadi itu kan urusan nanti. Yang penting kita hadapi dulu. Masalah kita nanti menang atau kalah itu kan urusan nomor 18. Yang penting kita hadapi dulu. Terkadang kalau kita menghadapi, kita bertindak, itu rasa takut itu lama-lama akan terkikis, bahkan hilang sama sekali. Dan karena kita terbiasa menghadapi dan akhirnya keberanian itu muncul dalam diri kita. Itu cara melawan rasa takut. Misalkan kamu atau saya yakin ya ada di sini kawan-kawan ini sebagian yang tidak berani berbicara di depan orang banyak, itu saya yakin ada deh, walaupun nggak semua ada deh. Nah, kalau itu yang terjadi, hadapi, beranilah. Jalan satu-satunya hanya itu. Kalau kamu sudah menghadapi, sudah berbicara di depan orang lain, di depan orang banyak maksud saya, rasa takut itu lama-lama juga hilang kok. Kalau takut ditertawakan, biasalah. Orang itu ditertawakan, wong kita nggak bicara di depan orang lain, jadi juga ditertawakan orang kok. Yang menarik. Kamu percaya nggak bahwa rasa takut itu bisa menjauhkan kita dari kesempatan? Saya kasih contoh. Untuk misalkan ya, ini saya tidak menyinggung nama siapapun. Misalkan ada seorang bujangan atau pemuda jatuh cinta dan sebenarnya ingin mengajak nikah seorang gadis pujaan. Nah, karena rasa takut, si pemuda ini tidak berani ngomong kepada gadis pujaan. Padahal di sisi lain, si gadis pujaan ini juga suka sama pemuda itu. Seandainya diajak nikah pun juga mau. Tapi karena rasa takut tadi akhirnya tidak terjadi sebuah hubungan. Nah, suatu hari
si gadis tadi dilamar oleh orang lain yang berani mengutarakan tentunya. Tetapi pada awalnya sebenarnya si gadis ini suka kepada pemuda ini tadi. Akhirnya si gadis ini jadilah menikah dengan orang yang melamar tadi. Ya, itu karena si pemuda ini tadi takut untuk mengutarakan. Nah, itu bentuk daripada kerugian kita kalau kita itu takut. Takut ya mungkin takut ditolak. Ditolak itu nomor 18. Nomor 1 ya kita utarakan dulu, kan begitu. Masalah nolak itu kan hak dia. Nah, masalah mengutarakan itu kan hak kita, kan gitu. Nah, jadi rasa takut ini bisa merugikan orang, bisa hilangnya suatu kesempatan buat seseorang karena ketakutan itu. Sekali lagi saya katakan, wajar kita memiliki rasa takut. Yang tidak wajar, rasa takut berlebihan sehingga kita tidak berani menghadapi keadaan, apalagi itu keadaan sulit. Kalau kita tidak berani menghadapi suatu keadaan ataupun taruhlah di sini kita namakan suatu masalah, masalah tidak akan selesai. Lari dari masalah bukan solusi. Terkadang ada lari dari masalah itu sebuah solusi yang menimbulkan masalah. Jadi di situ keberanian untuk menghadapi sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Di akhirnya saya bilang, cara untuk melawan rasa takut, hadapi. Cara untuk melawan rasa takut, bertindak, hadapi dan bertindak dan lakukan. Keep your happiness dan keep your smile.